Film ini diawali oleh sebuah scene yang memperlihatkan keceriaan di sebuah pesta. Di dalam pesta itu terlihat seorang ibu muda bernama Meg. Ia terlihat sibuk karena anaknya yang bernama Jack sedang berulang tahun. Tak lama kemudian, Meg mendapat kabar bahwa badut yang ia sewa gagal untuk hadir di pesta itu. Lalu scene beralih kepada seorang pria bernama Ken. Sang suami dari ibu muda tadi, ia bekerja sebagai seorang agen di sebuah perumahan mewah. Tak lama kemudian, ia menerima sebuah panggilan dari istrinya itu. Meg berkata bahwa badut untuk pesta anaknya tidak bisa datang. Singkat cerita, Ken pun berniat untuk menjadi seorang badut dadakan dengan perlengkapan seadanya. Ia berusaha dandan layaknya seorang badut, tapi usahanya tidak membuat mirip badut sama sekali. Sampai pada akhirnya ia melihat sebuah kotak yang membuatnya penasaran. Di dalam pesta, Ken akhirnya berhasil menghibur anak-anak di pesta itu dengan kostum yang ia temukan di rumah tempatnya bekerja. Dan film clown pun dimulai. Singkat waktu, malam pun tiba, dan pesta pun telah usai. Bisa dibilang, pesta itu sukses meskipun Jack mengetahui bahwa badut tadi adalah ayahnya. Lalu Ken beristirahat dengan kostum badut yang masih ia kenakan. Dan karena masih merasa lelah, ia pun tidak membuka baju tersebut. Lalu ia pun ketiduran, padahal sang istri mau ngajak mantap kuadrat. Di keesokan harinya, suasana masih biasa layaknya sebuah keluarga kecil yang bahagia. Kemudian Ken pun mulai membersihkan make up badut yang masih belepotan di wajahnya. Saat ia mengantarkan anaknya sekolah, ia terlihat masih membersihkan sisa bedak di wajahnya. Tampaknya bedak itu sulit untuk hilang. Lalu pada saat ia ke tempat kerja, semua temannya merasa heran karena penampilannya masih seperti badut. Kemudian Ken kembali bersih-bersih dan mencoba melepaskan kostum tersebut. Namun sulit sekali dibuka. Hingga pada akhirnya ia menemukan sebuah pisau cutter dan berusaha untuk merobek kostum tersebut. Usahanya pun sia-sia dan malah melukai tangannya. Lalu ia kembali mencoba merobek kostum badut dengan alat yang lebih canggih. Tapi tetap saja, kostum itu sulit untuk dilepaskan, malahan alat tersebut sampai patah. Singkat cerita, ia pun pulang. Kedatangannya disambut gonggongan anjing yang seolah ia adalah orang asing di mata peliharaannya itu. Meg pun heran karena suaminya masih berpenampilan layaknya seorang badut. Ken lalu menceritakan bahwa ia sangat kesulitan membuka kostum badut tersebut. Tetapi Meg malah menertawai kekonyolan suaminya itu. Kemudian ibu muda ini berusaha melepaskan hidung badut yang kata suaminya sangat menekan itu. Dan memang benar, Meg pun sulit untuk melepaskan benda tersebut hingga pada akhirnya. Like a band-aid. Okay. 1. Hidung badut itu akhirnya terlepas, lalu hidung palsu itu dimakan oleh anjing mereka. Tak lama kemudian, Jack pun datang karena melihat anjingnya yang keluar membawa hidung badut. Tapi Meg menyuruhnya untuk segera meninggalkan mereka. Lalu Meg kembali melihat Ken yang sedang kesakitan itu. Ia melihat rambutnya sangat terlihat asli dan ia mengira bahwa Ken telah mewarnainya. Padahal itu adalah wig yang seakan menyatu dengan kepalanya. Lalu Ken menemui dokter atas pelukan hidung yang ia alami dan menceritakan apa yang telah menimpanya. Tapi usahanya tidak membuahkan hasil apapun. Ken akhirnya mulai stres dan bingung harus berbuat apa. Di keesokan harinya, Ken kembali ke rumah yang sedang ia jual. Ia menghubungi Olive, teman kerjanya, untuk mengetahui siapa pemilik rumah itu sebelumnya. Dari kotak tempat kostum itu, Ken melihat sebuah inisial huruf di sana. Ia pun penasaran dan mencoba mencari tahu. Kemudian ia berusaha menutupi kostum badutnya agar tidak membuat orang merasa aneh. Singkat waktu, Ken tiba di kantornya dan tak lama kemudian, ia langsung mendapatkan berkas yang ia cari. Saat ia membawa berkas itu, Ken mengalami batuk yang aneh dan tidak berhenti-henti dari tadi. Sorry. Lendir aneh itu menghiasi wajah Olive. Dan hingga pada akhirnya, Ken berhasil mengetahui bahwa rumah itu milik seorang yang bernama Martin Carlson. Tapi ia sudah wafat. Kemudian Ken berada di tempat penyewaan kostum. Ia mencari siapa pembuat kostum yang masih menempel di tubuhnya itu. Dan akhirnya ia menemukan sebuah nama perusahaan yang cocok dengan inisial yang berada di dalam kotak tadi.
Ia langsung menghubungi perusahaan itu. Ken pun menanyakan tentang kostum yang ia temukan di rumah Martin Carlson. Si pria dalam telepon itu mengatakan untuk tidak menyentuh kostum itu dan harus menjauhinya. Lalu si pria dalam telepon itu seperti ketakutan, apalagi saat Ken menyebutkan bahwa kostum itu sebenarnya sudah dipakai. Pria itu akhirnya menyuruh Ken untuk datang ke tempatnya. Singkat waktu, Ken kini berada di tempat pria itu. Ia pun disambut hangat oleh si pria ini. Lalu Ken mulai bertanya bagaimana cara melepaskan kostum itu. Tapi si pria tua itu malah memperlihatkan sebuah buku yang sudah buluk kepadanya. Lalu ia menceritakan sebuah legenda tentang seorang badut yang tinggal di gunung dan memakan 5 orang anak setiap musim dingin. Ken pun seolah terbawa suasana dan hingga pada akhirnya Why are you showing me this? ia pun dibius dan tak lama kemudian Ken terbangun dari pingsannya. Akan tetapi tangannya sudah terikat di sebuah ranjang. Lalu si pria itu berkata bahwa hanya dengan cara ini setan itu bisa dihentikan. Dan tak lama kemudian I'm so sorry. Ken akhirnya bisa terbebas dari ikatannya. Beruntung sekali ya. Lalu ia berusaha melawan pria itu. Si pria itu berkata bahwa kostum itu bukan kostum biasa, melainkan kulit dan rambut dari iblis. Scene kini beralih ke rumah Ken. Kemudian Ken berusaha menjelaskan kepada istrinya tentang apa yang baru saja terjadi. Lalu ia memperlihatkan sebuah buku yang ia dapatkan dari pria tua tadi. Tak disangka keluarga Meg pun sedang berada di sana. Dan tentu saja mendengar semua cerita Ken. Dan melihat penampilannya, jelas mereka menganggap ucapan Ken sudah seperti lelucon. Ia pun memperlihatkan si pria tua tadi yang hampir membunuhnya. Namun usahanya tetap tidak dipercaya. Lalu tak lama kemudian, tanpa sengaja Ken mematahkan tangan keluarganya itu. Ken pun akhirnya langsung pergi karena merasa bersalah. Ketika sedang OTW, Ken batuk lagi dan mengeluarkan cairan aneh dari mulutnya. Lalu tiba-tiba Ken berusaha menanyakan ke pria itu apa alasannya mau membunuhnya. Tapi si pria tua itu malah berkata, "Bunuh dirimu sendiri." Perkataan itu terus diulang-ulang dan membuat Ken kepikiran. Kemudian Ken pun melarikan diri ke sebuah hutan. Di sana terlihat anak-anak pramuka yang sedang prepare untuk tidur. Lalu ada seorang anak yang pergi ke sumur untuk mencuci piring dan berjalan di kegelapan hutan. Langkahnya pun terhenti saat mendengar sesuatu. Dan ternyata yang ia lihat adalah Ken yang sudah merasa lapar. Meskipun ketakutan, si anak ini mencoba memberikan roti kepada Ken. Namun, di keesokan harinya, Ken pergi ke sebuah rumah yang juga sedang ia jual. Setibanya di sana, ia didatangi oleh seorang bocah yang terlihat sangat suka sama badut. Ken seperti terlihat nafsu sama bocah ini, tapi bukan nafsu yang lain ya. Ia seolah semakin lapar saat melihatnya. Tak lama kemudian, Ken masuk dan meninggalkan bocah tersebut. Saat berada di rumah itu, Ken merasakan kembali perubahan pada tubuhnya. Kostum itu terasa semakin menyempit, dan tentu saja itu membuatnya kesakitan. Lalu si bocah tadi datang lagi ke tempat Ken dan menawarkan makanan. Suara bocah itu terus terdengar dan seperti menggodanya. Kembali ke dalam rumah, di sana terlihat Meg dan anaknya sedang memperhatikan anjing mereka. Meg berkata pada anaknya bahwa anjing itu berperilaku aneh akhir-akhir ini. Jack pun menjawab, apa mungkin karena habis memakan hidung ayah, anjing itu menjadi berubah. Tak lama kemudian, Ken pun menghubungi Meg. Ibu muda ini langsung menanyakan keberadaan Ken yang sudah beberapa hari menghilang. Tapi suaminya itu malah menjawab, aku minta maaf, ini adalah satu-satunya cara. Telepon pun langsung ditutup. Tak lama kemudian, Ken berusaha mengakhiri hidupnya, tapi ia tidak bisa mati dengan cara seperti itu. Ia pun hidup kembali. Kemudian Sin memperlihatkan Meg yang berusaha mencari keberadaan suaminya itu. Ia mendapatkan semua berkas rumah yang sedang dijual oleh Ken. Meg pun berniat untuk memeriksa setiap rumah itu. Hingga di keesokan harinya, Ken menggunakan cara lain untuk mengakhiri hidupnya. Ia pun mempersiapkan sebuah alat yang bisa memisahkan kepala dan badannya dengan berbelanja alat-alat pemotong.
Singkat waktu, ia pun mengatur posisinya untuk aksinya itu. Sementara itu, dari luar terlihat seorang yang berusaha masuk ke tempat itu. Tak lama kemudian, Ken pun jelas kaget. Bocah itu datang lagi dan kini ia tewas. Sepertinya Ken menikmati darah dari bocah malang itu, hingga pada akhirnya mayat bocah itu ia makan. Tak lama kemudian, Meg pun datang ke tempat itu. Saat ia akan membuka pintu, Ken menyuruhnya untuk tidak masuk ke dalam. Tapi si ibu muda ini berusaha membujuk suaminya untuk pulang. Meg pun mengatakan bahwa ia sedang mengandung anak kedua mereka. Hingga Ken berhasil luluh. Meskipun Meg kaget atas perubahan pada suaminya, tapi ia tetap peduli dan mengajaknya pulang. Sungguh istri yang baik. Sesampainya di rumah, Ken menyuruh Meg untuk mengikatnya dengan rantai. Lalu ia berpesan untuk tidak mempercayai ucapannya. Kemudian Meg akhirnya mencari petunjuk pada buku yang dibawa Ken beberapa hari lalu. Dari buku itu, ia menemukan beberapa foto jadul. Dari salah satu foto itu terlihat seorang yang bernama Dr. Martin Carlson. Meg pun teringat dengan seorang pria bernama Carlson yang pernah diceritakan suaminya. Singkat cerita, ia menemui pria tua yang bernama Carlson itu di rumah sakit. Meg pun mulai kepo-kepo atas semua yang terjadi. Dan ia menanyakan bagaimana cara melepaskan kostum badut itu dari tubuh suaminya. Carlson pun sulit membuka mulut apalagi ngomong. Akhirnya dengan sebuah tulisan ia mengatakan hanya aku yang bisa menolongnya. Lalu Carlson menulis untuk tidak percaya semua perkataan suaminya. Meg akhirnya emosi karena jawaban si pria tua itu bukannya ngasih tahu cara, malah berbelit-belit. Lalu Meg menunjukkan sebuah foto yang memperlihatkan Carlson memakai kostum badut. Ia pun terdiam melihat foto itu. Meg pun berkata, "Siapa kamu sebenarnya?" Ketika Carlson akan menjawab dengan tulisan, Meg pun keburu pergi. Kemudian scene beralih ke sekolahnya Jack. Di sana ia sedang mengalami pembulian oleh temannya yang bernama Cotton Bagaskara. Jack berusaha melawan dengan sebuah gigitan khas anak kecil. Lalu ia pun ngacir pulang sembari menangis. Sesampainya di rumah, Jack memanggil-manggil ibunya, tapi yang menjawab panggilannya malah suara seorang pria. Ia pun mengira itu adalah suara ayahnya yang sudah lama tak pulang. Jack pun merasa penasaran dan berusaha mencari tahu di mana suara itu berasal. Hingga pada akhirnya ia menemukan ayahnya dengan sosok yang telah berubah. Ken bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Lalu Jack mengatakan bahwa ia telah diganggu oleh temannya yang bernama Cotton Bagaskara. Dan si Cotton itu selalu mengganggunya di sekolah. Meskipun Ken kini dalam keadaan setengah iblis, tapi rasa cinta kepada anaknya tetap besar. Lalu Ken pun menyuruh Jack untuk mengambil alat pemotong besi. Tak lama kemudian, Meg pun tiba di rumahnya. Lalu ia mencari Jack sembari memanggilnya, lalu tiba-tiba. Betapa kagetnya si ibu muda ini. Tapi ia terlihat senang karena Jack dalam keadaan baik-baik saja. Di rumahnya Carlton, terlihat ia sedang bermain game online FF bersama gengnya. Para bocah bangor itu bermain sembari ngobrol dengan kata-kata kasar khas bocah Badung. Cotton menyadari bahwa ada seseorang di rumahnya. Kemudian ia mengeceknya sembari membawa senjata Bruce Lee. Cotton pun heran bapaknya Jack kok ada di rumahnya. Tak lama kemudian, Carlton pun tewas mengenaskan. Scene kembali ke rumah Ken. Saat Meg sedang beres-beres, ia mendengar sesuatu. Terlihat anjingnya seperti sedang ancang-ancang untuk menyerangnya. Dan tak lama kemudian, si pria tua bernama Carlson berhasil menyelamatkan Meg. Meg semakin kaget si pria itu datang dan membunuh anjing kesayangannya. Tapi Carlson berusaha menenangkan Meg dan memberitahu bahwa kedatangannya hanya untuk membantu masalah yang mereka hadapi. Carlson menceritakan kejadian yang sebenarnya, bahwa dulu ia mendapatkan kiriman beberapa kostum badut dari bangsawan Islandia. Lalu ada sebuah kostum yang terlihat awet, padahal kostum yang lainnya sudah rusak dan lapuk.
ia memberikan kostum itu kepada adiknya yang bernama Martin Carlson, seorang dokter anak. Sama halnya dengan Ken, adiknya tidak bisa melepas kostum itu, tapi ia mengikuti apa maunya iblis yang ada di kostum tersebut dengan memberikan 5 anak kecil sebagai tumbal. Dan ternyata Martin Carlson adalah pemilik pertama rumah yang sedang dijual oleh Ken. Lalu Carlson mengatakan jika ingin kutukan itu hilang tanpa harus memberikan tumbal, Ken harus dibunuh dengan cara dipenggal. Kemudian pria tua itu menanyakan di mana keberadaan Ken sekarang. Lalu Jack mengatakan bahwa ayahnya sedang berada di rumah Carlton. Singkat waktu, mereka tiba di rumah Carlton dan mereka langsung memeriksa setiap ruangan di rumah itu. Sampai pada akhirnya langkah Meg terhenti. Carlton tewas di mangsa Ken. Kemudian mereka berpikir untuk mencari tahu di mana keberadaan suami dari Meg ini. Lalu mereka berniat untuk pergi ke sebuah tempat yang selalu ada badutnya. Sesampainya di sana, Meg langsung masuk ke tempat hiburan anak itu. Ia pun berjalan berkeliling mencari badut yang bisa saja itu adalah suaminya. Kemudian seorang anak kecil mencari adiknya yang hilang. Ia berjalan menyusuri setiap tempat sembari memanggilnya. Semua orang pun panik karena kejadian itu. Saat semuanya berlari keluar, Meg berusaha mencari tahu sumber kekacauan itu. Kemudian Carlson pun ikut dalam pencariannya. Sampai pada akhirnya Meg berkata kepada Ken bahwa ia dibantu Carlson selama ini, tapi Ken masih menganggap pria itu sebagai orang gila. Lalu tiba-tiba usaha Carlson pun gagal karena kurang latihan. Ken berbicara seperti dirasuki setan. Iblis di tubuhnya mengatakan bahwa ia meminta 1 anak lagi agar Ken bisa terbebas dari kutukannya. Parahnya lagi, ia akan memangsa Jack sebagai tumbal jika Meg tidak berhasil memberikan pesanannya. Tak lama kemudian, polisi pun datang, lalu Ken pun kabur, Meg pun kabur meninggalkan tempat itu. Dan sungguh malang nasib Pak Tua ini, ia kebelejog sehingga menjadi tersangka utama kekacauan ini. Meg merasa bingung mengatasi masalah ini. Ia pun kepikiran tentang permintaan iblis itu. Ia sempat melihat bocah yang sendirian, lalu Meg berusaha mendekatinya. Tapi niatannya gagal. Lalu ia kembali ke mobilnya dengan perasaan yang masih bingung bercampur perasaan tidak tega. Kemudian scene beralih ke rumah. Setibanya di sana, Meg langsung menanyakan Jack kepada ayahnya. Ayahnya pun berkata bahwa keadaannya baik-baik saja. Lalu tak lama kemudian, iblis itu terus meminta tumbal yang belum terpenuhi. Meg pun kabur dan mencari alat untuk melawan iblis itu. Suami istri ini pun akhirnya baku hantam. Meg menyuruh Jack untuk lari. Teriakan ibunya itu langsung dituruti bocah ini, tapi pintu malah terkunci. Jack akhirnya cuma bersembunyi di rumah itu. Iblis itu pun langsung mencari Jack, tapi usahanya digagalkan ibu muda ini. Iblis itu melanjutkan pencariannya, sementara itu Jack masih bertahan di balik pintu. Iblis itu pun gagal mendapatkan Jack, tapi usahanya tidak berhenti sampai di situ. Iblis itu pun kini tidak berdaya, hingga Meg berniat untuk menuntaskan pertempurannya. Hati Meg pun luluh saat iblis itu memanggilnya dengan suara Ken. Kemudian Meg berkata pada anaknya, "Nah, ambillah rantai jika kamu ingin menolong ayahmu." Mungkin niat Meg untuk mengikat Ken seperti sebelumnya, tapi Jack malah berkata bahwa iblis itu bukanlah ayahnya. Tak lama kemudian, iblis itu akhirnya berhasil dikalahkan Meg.
Dengan penuh penyesalan, ia memeluk Jack sambil menangis. Namun, kini, iblis itu benar-benar mati dan terlihat melebur. Baju itu pun terlepas, namun Ken harus wafat. Hingga pada akhirnya polisi pun datang saat semua sudah selesai, seperti di film-film India. Kemudian scene beralih ke sebuah ruang forensik, terlihat para petugas sedang mengumpulkan barang bukti dari kejadian itu. Lalu sebuah kostum badut tersimpan rapi di dalam sebuah kotak dan film clown pun berakhir. Gimana? Cukup menegangkan bukan? Kostum badut itu dari awal memang diceritakan sulit untuk dimusnahkan. Saat film berakhir, kostum itu tetap utuh. Apakah ada yang mau memakainya? Film clown ini sebenarnya sangat menarik karena sosok badut iblis dalam film ini mampu mengendalikan perasaannya untuk keluarganya. Kasih sayang dan cinta digambarkan dengan penuh haru dan perjuangan. Namun pengaruh dari baju iblis itu sangat kuat, sampai-sampai Ken harus menjadi korban. IMDb untuk film ini adalah 5,7 dan menurut Sakahayam cocok diberi nilai 6,5 karena terasa sangat seimbang porsi drama dan scene menegangkannya. Ditambah lagi adegan-adegan yang terlihat sangat realistis. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Clown 2015. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sakahayam. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.